Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini mengawali raker yang akan dimulai, kita diberikan tema menjadi rekan sekerja Allah. Kalau dengar kata rekan sekerja, apa yang ada di benak kita? Kalau saya teringat dengan stiker yang ada di Instagram. Kalau Anda adalah salah satu pengguna Instagram. Sebetulnya pembuat Instagram dengan memunculkan stiker ini mau mengatakan, ayo dukung pemerintah. Kalau nggak perlu-perlu amat, di rumah aja. Demi memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Tapi apa yang terjadi? Ternyata masih ada saja sebagian orang yang tidak mengindahkan himbauan pemerintah. Bahkan media sosial pun sudah mendukung, ya tetap aja. Masih ada begitu banyak orang yang nekat seolah-olah tidak mampu atau mungkin juga tidak mau menjadi rekan sekerja bagi pemerintah untuk memberantas COVID-19 ini. Nah, saya punya satu gambar ini. Kalau lihat gambar ini, secara jujur saya speechless. Entah ini nekat, gagal paham, atau memang tidak mau tahu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini baru satu bukti bahwa menjadi rekan sekerja tentu tidak mudah. Nah, apa pengalaman Bapak Ibu Saudara ketika bekerja di lingkungan pekerjaan Anda? Kita tahu betul bahwa hidup kita tidak ideal. Lingkungan kita juga tidak ideal. Orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita selalu ada. Dan kemudian kita mendapati rekan kerja kita adalah tipe bosi. Sebenarnya sama-sama kok levelnya, tapi kok dia bosi banget ya. Kalau kita dimintai tolong, mereka menggunakan bahasa yang kasar, berlagak seperti bos. Bahkan mungkin tangannya begini di pinggang, atau mungkin dia telunjuknya akan mengarah ke kita seperti seorang yang sangat berkuasa, bosi. Atau mungkin kita juga akan ketemu dengan tipe-tipe penjilat. Kayaknya kita kerja tim, tapi tipe penjilat biasanya memakai namanya sendiri supaya dia terlihat paling unggul di hadapan bos, supaya dia terlihat paling baik, paling berprestasi, dan paling bisa. Dia akan menghalalkan segala cara demi sebuah nama yang akan didapat, demi sebuah puji-pujian yang selalu diinginkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau situasi ini yang terjadi, maka hati-hatilah. Kita terancam hancur. Kita terancam untuk tidak lagi hidup dalam persatuan. Sama seperti apa yang dialami oleh jemaat Korintus. Iri hati dan juga perselisihan ada dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi rekan sekerja berarti menjadi pribadi yang setuju dengan Allah, sependapat dengan Allah, sepakat dengan Allah untuk mengerjakan bagian-bagian yang memang Allah sudah berikan kepada kita. Menjadi rekan sekerja Allah berarti melakukan apa yang baik di hadapan Allah, termasuk tugas-tugas memberitakan Injil dan mewujudkan damai sejahtera di bumi. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kita menjadi rekan sekerja kalau yang ada adalah iri hati, perselisihan, pertengkaran, ketidakkompakan, dan lain sebagainya? Tidak akan mungkin kita akan bisa menjadi rekan sekerja Allah. Oleh karena itu, saya menolong kita dengan dua hal saja. Bagaimana supaya kita dapat menjadi rekan sekerja Allah? Yang pertama, mari berbenah diri sendiri terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Paulus katakan tentang jemaat Korintus pada waktu itu? Jemaat yang
tidak dewasa sama sekali. Tidak mampu menyelesaikan persoalan dengan dewasa. Tidak mampu mengelola relasi mereka dengan sangat baik. Makanya dibilang, susulah yang kuberikan kepada kamu. Karena kalau dikasih makanan keras gak bisa. Nah, jangan sampai kita juga disebut oleh Allah sebagai pribadi yang tidak dewasa. Mintalah hikmat Tuhan supaya kecenderungan untuk egois, kecenderungan untuk menjadi pribadi yang tidak dewasa itu berkurang sedikit demi sedikit. Supaya kita mampu untuk menjadi rekan sekerja Allah. Yang kedua, selain pembenahan diri, Rasul Paulus meminta kita supaya kita melakukan pembenahan dalam relasi kita. Yang harus ada adalah damai sejahtera. Bapak Ibu bayangkan, kalau hati kita damai, pasti, saya jamin deh, pasti kita akan bekerja dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau kita hatinya tidak dipenuhi dengan damai sejahtera, relasi kita berantakan, kita tidak akan mungkin bekerja dengan baik, apalagi melayani dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam 1 Korintus pasal 3? Di sana disebutkan bahwa setelah Paulus pergi dari kota Korintus, kemudian datanglah Apolos. Orang baru ya, orang baru selalu punya penggemar-penggemar baru. Dan memang Apolos ini punya kelebihan dibanding dengan Paulus. Ada bagian dari kelemahan Paulus yang kemudian di backup oleh Apolos, yang kemudian dipunyai oleh Apolos. Apa itu? Apolos adalah seorang pengkhotbah yang sangat mahir. Seorang pengkhotbah yang menawan dan juga cerdas. Ya, berasal dari Alexandria. Kecerdasannya, kemahirannya dalam berkhotbah membuat kekurangan Rasul Paulus nampak. Paulus juga orang pintar sih, tapi ia punya kekurangan mendelivery dalam sebuah khotbah. Akibatnya lihat apa yang terjadi di Kisah Para Rasul. Disebutkan bahwa satu kali ketika Paulus berkhotbah, ada seorang yang bernama Eutikus tertidur. Saking khotbahnya mungkin membosankan. Datanglah Apolos, seorang yang lebih baik khotbahnya dari Paulus. Akibatnya apa yang terjadi? Favoritisme. Ada golongan-golongan yang mau ikut Apolos, ada golongan-golongan yang tetap membela Paulus. Yang satu senang di sini, yang satu senang di sana. Nah, Bapak Ibu mungkin sebagai guru dan karyawan, Bapak Ibu pernah mengalami situasi ini. Favoritisme. Guru ini banyak fansnya. Setiap kali ulang tahun, banyak sekali kado-kado dari para penggemar ya. Tapi guru yang satu enggak. Padahal guru yang satu ini juga merasa bahwa dia sudah berikan yang terbaik buat anak didik. Hati-hati dengan favoritisme. Kalau ini yang terjadi, biasanya hati kita tidak sejahtera. Kita akan hidup dengan iri hati. Mungkin juga menyebabkan perselisihan dan tidak ada damai. Bapak Ibu, kalau ini yang terjadi, kita tidak akan bisa menjadi rekan sekerja Allah. Sebab tidak ada damai dalam relasi kita. Oleh karena itu ingat dua hal. Pembenahan diri dan pembenahan relasi di antara sesama kita. Semuanya ini menjadi komponen yang sungguh menjadi berkat. Menjadikan diri kita sebagai seorang yang siap untuk menjadi rekan sekerja Allah. Melalui pribadi yang baik dan relasi yang baik, kita siap untuk mengerjakan apa yang Tuhan mandatkan kepada kita. Selamat mengikuti raker dengan semangat, dengan sukacita. Kalau Tuhan menghendaki akan ada waktunya kita bertemu tatap muka. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.